Suaranya jelas nggak? Suaranya kurang jelas, Ibu. Kurang jelas. Kalau sekarang? Ya, Ibu, sudah agak lebih jelas. Agak lebih jelas. Ini soalnya masih ditampol. Terakhir Ibu memberikan apa Ibu ya materinya? Elektrolit. Iya, elektrolit Ibu. Kalau urium kreatinin sudah ya? Lalu di Sudah Ibu. Ya. Sekarang kita lanjutkan tentang klorida. Ini juga penting sekali, sering dilakukan untuk pemeriksaan di tempat kita ya. Nah, klorida itu ini adalah sebagian atau bagian dari yang kemarin kita bicarakan, di mana kita tahu. Maaf, Ibu, share screen-nya belum terlihat, Bu. Ini sudah saya terlihat. Yang lagi ya. Baik. Sudah kelihatan kah? Sudah, Ibu. Sudah terlihat ya. Sudah, Ibu. Klorida ya. Kita ke klorida. Nah. Berpindah kah? Slide-nya berubah. Berubah, Bu. Berubah. 4 komponen elektrolit. Ya, kita masih ingat bahwa ada 4 komponen elektrolit yang mana terdiri dari ada natrium, kemudian kalium, klorida, dan HCO3. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang kloridanya. Di mana dia ini, keempat elektrolit ini berperanan dalam keseimbangan pH. Yang kemarin sudah Ibu sampaikan, apabila seseorang itu terjadi gangguan pH, yang mana pH-nya itu menjadi alkalis, akan terjadi kelainan yang namanya asidosis. Kalau dia pH-nya menjadi naik, namanya dia, kalau dia turun, namanya alkalis, dia akan asidosis, yang dia akan menjadi kelainannya asidosis. Kalau dia asam, ya asam jadi asidosis. Kalau dia alkalis, pH-nya naik, namanya adalah alkalosis. Jadi ini apabila ada suatu ketidakseimbangan pada pH, manusia itu akan terjadi suatu kelainan. Ya. Jangan salah, kalau pH-nya sangat tinggi sekali, ini juga berbahaya bagi kondisi seseorang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau pH-nya dia rendah, juga bisa menyebabkan gangguan yang lebih berbahaya lagi pada pasien ini. Kemudian yang kedua, dia ini bisa untuk mengetahui mengatur adanya fungsi jantung dan otot. Kalau misalnya ada seseorang dengan kloridanya dia itu meningkat, nanti fungsi jantungnya akan terganggu. Di mana otot pada jantung itu ada yang otot lurik sedikit, selainnya adalah otot polos. Jadi selain di otot jantung, juga di otot yang lainnya. Kadang bisa menyebabkan terjadinya adanya kekejangan pada otot tersebut. Kemudian yang berikutnya, dia bisa menyebabkan atau berfungsi sebagai reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian selain itu, dia sebagai kofaktor enzim membantu nantinya pada fungsi dari enzim tersebut. Nah, ini cairan ekstrasel yang lalu ada kation utama adalah natrium, kemudian anion utama adalah klorida dan HCO3. Kemudian cairan intrasel ini adalah kation utamanya adalah kalium. Masih ingat bahwa sel itu ada ekstrasel dan intrasel. Antara ekstrasel dan intrasel ini ada pintu untuk tempat masuknya dari ion-ion tersebut. Ya. Yang disebut pintunya itu adalah natrium tam. Nah, ini untuk klorida sendiri kadar median plasma dan cairan interstisial.
sekitar kadarnya adalah 103 milimol per liter. Kemudian dia bersama dengan natrium sebagai pengatur utama tekanan osmotik plasma. Jadi plasma pada sel itu pada jaringan ekstraseluler yang kita lihat ini sangat tergantung dari klorida bersama dengan natrium. Klorida sendiri dia berperanan dalam pengaturan distribusi cairan. Jadi dia membantu sekali untuk distribusi adanya cairan. Apabila ada gangguan di dalam cairan itu artinya kloridanya juga terganggu. Kemudian dia juga berfungsi sebagai tekanan osmotik. Yang berikutnya adalah keseimbangan anion maupun kation dalam cairan ekstraseluler. Di manakah cairan ekstraseluler itu? Contohnya, dia ada di pembuluh darah, misalnya ya, itu adalah cairan-cairan ekstraseluler. Kemudian kalau misalnya ada gangguan di dalam contoh, saya ambil contoh adalah usus, orang ini mengalami diare, nanti akan berpengaruh pada sel ekstraseluler yang lain, misalnya pembuluh darah, yang mana pembuluh darahnya ini bisa menyebabkan adanya terjadi kolap atau penyalanya kurang atau dia itu kentek ya, istilah bahasa Jawanya. Nah ini pada klorida, pada cairan intraseluler, kalau tadi ekstraseluler, ini intraseluler, itu ada di dalam eritrositnya, itu sekitar 45 sampai 54 milimol per liter. Pada jaringan lain sekitar 1 milimol per liter. Artinya apa? Kalau seseorang terjadi suatu dehidrasi, nantinya eritrositnya juga bisa mengkerut dia. Karena cairan yang ada di dalam eritrosit itu bisa akan keluar. Karena dia akan membantu sel yang kekurangan klorida tadi. Kemudian pada lambung, usus kecil dan usus halus, ini jumlah kloridanya melimpah. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, apabila ada gangguan gastrointestinal atau saluran cerna, ini biasanya akan terganggu sekali pada klorida. Contohnya, mungkin suatu saat orang yang dehidrasi bisa jadi kejang ya, karena kehilangan klorida yang banyak bisa jadi kejang. Kemudian yang berikutnya, yang klorida dari makanan, seringnya masuknya adalah yang klorida itu bisa didapat dari makanan. Jadi makanan yang kita makan kemudian diabsorpsi, diserap oleh usus atau saluran pencernaan tersebut dan kemudian akan mengikuti aliran darah. Kemudian dia difiltrasi dari plasma pada glomerulus. Maksudnya di dalam glomerulus itu ada fungsi filtrasi atau penyaring dari plasma atau darah, sehingga kalau misalnya ada suatu gangguan, contohnya yang ambil contoh adalah dia ini kelebihan klorida, pasti akan dikeluarkan di dalam ginjal. Jadi jangan khawatir misalnya ada pengobatan yang hubungannya dengan klorida, ini bisa dibuang, kalau kelebihan dibuang di ginjalnya. Kemudian dia direabsorpsi secara pasif bersama dengan Na pada tubulus proksima. Kalau yang awal Ibu sudah pernah menjelaskan bentuk ginjal itu kayak apa, yang mana dia di dalam nefron ada yang namanya tubulus, di sini ada tubulus proksima, tubulus vital, kemudian tubulus angsa Henle yang dia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Sedangkan klorida ini dia diserap atau direabsorpsi oleh tubulus bagian atas proksimal. Pada saat dia direabsorpsi, nanti pada saat dibutuhkan akan dikeluarkan lagi di bagian tubulus yang di bawahnya lagi. Nah, kelebihan klorida akan dikeluarkan melalui urin, seperti tadi yang disampaikan, ada yang dikeluarkan lewat keringat. Yang jelas semua cairan tubuh kita atau elektrolit yang ada dalam tubuh kita itu akan keluar bersama cairan yang ada di dalam tubuh kita. Pertama bisa lewat urin, kemudian lewat keringat, kemudian ada juga yang bisa dikeluarkan pada saat dia panas. Jadi orang yang panas, misalnya panas tinggi sekali, ini bisa menyebabkan dehidrasi kalau panasnya dalam jangka waktu yang lama. Apalagi orang panas ini tidak mau minum. Kemudian ada beberapa pemeriksaan untuk klorida yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
mercurimetry filtration. Kemudian yang kedua spektrofotometri, kemudian polometri, amporometri filtrasi, kemudian yang berikutnya adalah ISE, ion selective electroda. Yang jelas kalau pemeriksaan elektrolit banyak yang paling bagus adalah ISE. Jadi nanti pada saat kita memilih alat saat kita bekerja, pilihlah alat yang paling baik. Nah, pada pemeriksaan klorida ini, spesimen yang dibutuhkan adalah serum atau plasma, yang mana klorida serum atau plasma ini relatif stabil. Ya, kan ada yang pemeriksaan kita mau pakai plasma kah atau mau pakai serum kah, yang terkadang parameter itu pada bagian salah satunya mungkin bagian plasmanya dia tidak stabil. Tetapi kalau klorida di sini dia stabil kadarnya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah hemolisis. Pada sampel hemolisis ini dikatakan di sini tidak merubah kadar pada serum atau plasma. Karena kadar klorida eritrosit hanya sedikit dibandingkan jumlah di dalam plasma. Tapi kita harus hati-hati bahwa ada hemolisis yang mempengaruhi pada pemeriksaan elektrolit yang pengaruhnya sangat besar. Salah satunya adalah pada pemeriksaan kalium. Sehingga jangan sekali-sekali kita itu kalau mendapatkan sampel hemolisis langsung kita periksa. Ya, kadang kita lupa bahwa kalium itu sangat-sangat terpengaruh oleh sampel yang hemolisis. Kalau sampel hemolisis pada pemeriksaan kalium yang kemarin sudah bicarakan, ini akan menjadikan hasil kita positif palsu. Kemudian sampel lain yang bisa dilakukan pemeriksaan, misalnya urin, keringat, kemudian feses. Jadi untuk feses ada catatan khusus ya, di mana seringnya di sini untuk diagnosis pengenalan hipofluoremik alkalosis dengan hiperklorin, jadi hiperkloria. Jadi dia diare yang mengandung kadar klorida yang sangat tinggi. Sehingga di sini akan menyebabkan peningkatan klorida pada feses itu bisa lebih dari 180 mmol per liter. Yang mana pada kondisi ini atau kondisi tertentu atau pada saat tertentu pada klorida di urin tidak ditemukan. Nah, pada pemeriksaan metode menggunakan mercurimetry filtration, ini spesimen bebas protein difiltrasi dengan larutan nitrat untuk mengetahui adanya diphenyl carbazone sebagai indikatornya. Kemudian Hg2 berikatan dengan klorida ini akan membentuk merkuri klorida terlarut yang tak terionisasi. Yang berikutnya reaksi ini nanti 2 klorida, 2Cl, kemudian HgNO3 ini akan menjadi dia akan berpindah ya reaksi kimia ya HgCl2 dan 2NO. Nah, ini yang bereaksi, ini akan terjadi suatu reaksi nantinya. Yang berikutnya, kelebihan Hg2 ini akan bereaksi dengan diphenyl carbazone membentuk kompleks warna biru violet yang ini nanti akan kita periksa pada pembacaan di alatnya. Nah, ini spektrofotometer ini sangat terganggu yang jelas ya pada sampel-sampel yang mengalami perubahan warna. Ini berdasarkan atas reaksi klorida dengan merkuri diisocyanat. Ya, Hg, SCN2, kemudian ditambah 2Cl, HgCl plus 2CSCN. Kemudian tambah 3 SCN, ini sebenarnya reaksi kimianya, ditambah SO3 fluoro, kemudian akan menjadi FeSNCl3. Nah, ion Cl ini bereaksi dengan merkuri diisocyanat, dia akan membentuk merkuri klorida dan ion diisocyanat. Kemudian ion diisocyanat ini bereaksi dengan ion feri membentuk feri diisocyanat yang berwarna. Ini yang akan kita baca pada panjang gelombang 480 nanometer. Yang jelas di sini yang harus kita perhatikan, asam perkorat ini meningkatkan intensitas warna. Jadi hati-hati kalau ada suatu zat yang nanti asam perkorat itu yang ada di manapun, misalnya ada di dalam makanan atau bisa
mempengaruhi MASI. Pemeriksaan ini dipengaruhi oleh globulin, kadar tinggi atau suhu. Jadi kita harus hati-hati apabila ada orang yang mengalami hiperglobulinemia, contohnya adalah penyakit multiple myeloma, ini akan mempengaruhi hasil pemeriksaan kloridanya. Kemudian pada pasien yang panas atau suhunya mengalami kenaikan, ini juga harus hati-hati karena dia pada saat diperiksa kloridanya hasilnya tidak valid. Nah, ini volumetric, amperometri, filtration ini berdasarkan reaksi AgCl menjadi AgCl. Nah, ini sebenarnya pemeriksaan yang sering kita lakukan untuk ion selektif elektroda. Ini berdasarkan elektroda yang kita pakai, nantinya akan tarik-menarik, baru nanti kita akan membaca pada menggunakan indikatornya. Ya. Nah, nilai rujukan yang sering dipakai adalah misalnya, kita harus perhatikan betul, sampel yang akan kita pakai itu apa, apakah dia serum atau plasma, kemudian pada neonatus, pada cairan otak, pada urin, atau feses. Ingat ya, kalau feses itu bukan feses yang keras, biasanya pada feses-feses orang yang mengalami diare yang akan diperiksa. Karena di sini akan mudah. Tapi ingat, pada feses kita harus membersihkan alat kita dengan sebanyak-banyaknya washingnya. Maksudnya sering kali di washing, dicuci. Karena apa? Kalau kita nanti khawatirnya masih ada infeksi di sana dan akan mengganggu reaksi pada pemeriksaan berikutnya. Kemudian untuk urin, pada urin kadarnya sekian, kita harus hati-hati pada urin ya. Biasanya ini dia sesuai dengan intake-nya. Semakin orang ini banyak minum, maksudnya kandungan klorida, tentunya semakin banyak yang keluar lewat ini. Nah, untuk elektroda klorida saya kira cukup. Akan itu lanjutkan atau sebelumnya ada pertanyaan dulu? Silakan ditanya. Halo. Halo, sekarang. Halo, Bu. Ada yang bertanya? Sepertinya belum ada, Ibu. Ya, kita lanjutkan untuk pemeriksaan, mengetahui pemeriksaan fungsi heparion. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya. Fungsi hepar, jadi kita harus melihat bahwa kumpulan dari sel itu akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Nah, ini organ hepar itu bisa kita periksa melihat adanya enzim yang ada di sana. Ya. Perubahan-perubahan atau kerusakan hepar akan mempengaruhi keluarnya enzim yang ada di sana. Nah, ini adalah hepar kita. Kalau kita lihat bahwa hepar kita yang paling bagian kanan itu ini di bawah ulu hati ya, kalau orang Jawa bilang ulu hati, di bawah ulu hati atau diafragma itu. Di sini ada diafragma, yang mana di bawahnya diafragma itu adalah hepar. Hepar itu ada dua, yang satu lobus kanan atau bagian kanan, yang satu adalah bagian kiri. Bagian kiri itu lebih kecil dibandingkan bagian kanan. Nah, seringnya ada kerusakan dari hepar ini, misalnya ada kerusakan dari hepar, kalau dia itu terlalu berat, dia akan menekan bagian atas, bisa menyebabkan adanya dia di ulu hatinya, dia merasa muntah atau sakit karena dia mohon maaf Bu, PPT-nya belum bergerak Bu, masih di slide yang awal. Sekarang belum Ibu.
Saya ulang lagi ya. Sudah kelihatan, Dik? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Ibu. Saya ngomong jadi nggak lihat gambar ya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, gambarnya itu adalah seperti ini. Organ kita hipar itu seperti ini. Kalau dia mengalami pembesaran, otomatis dia akan menonjol ke atas, menekan bagian atas dari diafragma atau kita bilang pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi terkadang kalau ini membesar, orang tuh akan mengalami rasa sesak di dalam dadanya. Nah, tekanan dari organ-organ yang ada di bawah menekan ke atas. Atau karena dia letaknya berdekatan dengan ulu hati, terkadang ada kerusakan hipar, ini akan merasa mual atau muntah, ya pengennya mual atau muntah. Ya, ini bisa bergerak. Slide-nya pindah enggak? Tidak, Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat tes faal hipar. Ini adalah suatu pemeriksaan laboratorium kimia klinik yang nanti akan digunakan untuk menilai fungsi dan keadaan dari hipar tersebut atau hati kalau orang Jawa bilang ya. Nah, gangguan dari hipar itu kalau kita ingin mengetahui adanya pemeriksaan, kita tahu dulu bahwa gangguan dari faal hipar itu ada prehepatik, maksudnya sebelum masuk hipar. Kemudian hepatik pada sel-selnya hipar. PPT-nya belum bergerak, Bu. Oh, katanya tadi Di anatomi hipar. ini bergerak, Tidak, Ibu. Oh, Tidak, Ibu. Belum bergerak. Masih di slide 2. apa ini? Ulang lagi. Atau Nah, bergerak enggak? Bergerak, Bu. Sudah, Bu. Bergerak, Bu. Ulang lagi, bergerak enggak? Bergerak, Bu. Bergerak. Ya. Ini, makanya ini mungkin itu suruh pulang ini. Ya. Jadi ada prehepatik, kemudian hepatik itu bagian hepar, kemudian poshepatik. Jadi mau keluar dari hepar. Pemeriksaan di hepar nanti ada bisa diketahui bahwa kelainan ada di prehepatik atau di heparnya, kelainan sel-sel heparnya atau mau bagian keluarnya hepar. Nah, ini pemeriksaan hepar ada beberapa macam. Sebenarnya ini Ibu ambil hanya 6. Ada albumin, bilirubin, transaminase, SPPT, kemudian alkali fosfatase, gamma GT, gamma glutamic transferase, kemudian kolin esterase. Nah, ini Ibu ambil contoh saja, salah satunya adalah tentang SPPT yang sering rutin dipakai untuk pemeriksaan fungsi ginjal. Yang sangat-sangat banyak dipakai adalah SPPT, kemudian SPPT itu rutin. Karena kita ingin mengetahui apakah kerusakannya itu ada di dalam membran selnya, atau di dalam sitoplasmanya. Di dalam sitoplasmanya atau di dalam, maksudnya di dalam sitoplasma itu kan ada organela, ingat ya. Nah, di situ ada mitokondria. Artinya, kalau kerusakan itu ada di dalam mitokondria yang letaknya lebih dalam dari sitoplasma, berarti kerusakannya lebih berat. Nah, sekarang kita akan melihat transaminase. Ini ada 2 macam. Jadi SPOT sama SPPT. Di mana ini merupakan suatu enzim yang mengkatalisis perpindahan reversibel satu gugus amino dari asam amino menjadi asam alfa keto. Ini ada 2 serum yang ada 2 macam yang bisa kita nilai, yaitu AST atau SPP, ALT atau SPPT. Jadi ini
ada dua nama ya, ada dua istilah, satu apa namanya, satu macam gimana ya? Ada nama lain dari SPOT yaitu AST, nama lain dari SPPT yaitu ART. Jadi jangan sampai keliru saat kalian melakukan pemeriksaan, misalnya di dalam alat, di dalam toolsnya itu tertulisnya ART. Jangan sampai ditulis hasilnya di SPOT, karena salah nantinya, ini harus kalian perhatikan. Nah, setiap parameter yang kita periksa itu ada tempat produksinya, tempat sintesisnya, tempat metabolismenya. Nah, di sini untuk AST atau SPOT itu terdapat di sitoplasma, maksudnya diproduksi di sitoplasma dan mitokondria, sel hati atau jantung, kemudian ginjal, skelet, dan sel darah merah. Apabila ada kerusakan di semua sel ini, di semua sel yang ada di organ hati, organ jantung, ginjal maupun skelet dan SDM, sel darah merah, ini menandakan nanti kadarnya akan sangat tinggi sekali. Nah, misalnya kerusakan semuanya, tapi kerusakan di hati pun, kalau kerusakannya hebat juga bisa kadarnya tinggi sekali untuk SDM. Kemudian kalau SGPT ini terdapat di sitoplasma. Ingat, kalau yang ini sitoplasma saja, tetapi kalau yang SPOT itu ada di sitoplasma dan mitokondria. Artinya, kerusakannya kalau SPOT itu kadarnya tinggi, kerusakan sel itu sangat dalam, masuk ke dalam, mengenai mitokondrianya. Tadi Ibu cerita bahwa di sitoplasma itu ada organela-organela. Salah satu mitokondria. Kalau mitokondrianya kena, berarti SPOT-nya sangat tinggi. Sitoplasma sudah mengeluarkan enzim SPOT ini, mitokondria juga mengeluarkan ini. Artinya kerusakannya lebih 2 kalinya. Nah, kalau ini terdapat di sitoplasma sel, jadi sitoplasmanya saja, jadi di cairan sitoplasma, belum masuk ke dalam. Jadi sel hati ini sangat tinggi sekali. Sel parenkim ginjal juga ada, otot jantung juga ada, otot rangka juga ada, pankreas juga ada, limfa juga ada, paru juga ada. Nah, makanya kalau misalnya kita mendapatkan hasil pemeriksaan yang sangat tinggi, kita tengok dulu kira-kira kerusakannya di mana, diagnosisnya apa, macam sakitnya apa saja, itu yang harus kita berikan. Nah, ini pemeriksaan ST, persiapan yang harus kita lakukan pada saat pre-analitik, persiapan pre-analitik, ini hindari latihan fisik. Kenapa? Tadi yang sudah disampaikan, dia salah satunya ada di dalam otot. Kalau misalnya orang ini setelah melakukan suatu gerakan, biasanya sel-selnya itu akan menjadi membesar atau berkembang, gitu ya, dibandingkan orang yang tidak olahraga. Kemudian, nah, kalau pemeriksaan ini orang harus disampaikan dulu, diberitahu dulu, jangan melakukan aktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat pengambilan sampling kita harus perhatikan bagaimana di sini pada pengambilan sampling orang yang berbaring dan kemudian berdiri, ini seringnya akan mempengaruhi hasilnya sampai 7%. Nah, ada beberapa obat yang dia berpengaruh di sel ini, yaitu AST. Misalnya salisilat ini adalah obat rasa sakit, kemudian antidepresan, ini orang-orang yang biasa di rumah sakit jiwa, obat tidur, segala itu berpengaruh di sini ya. Opiat juga obat tidur, kemudian acetaminophen, ini obat kepala, sakit kepala, hati-hati, yang mana acetaminophen itu ada suatu adiksi, jadi istilahnya suatu kecanggihan istilahnya itu. Itu cuma obat sakit kepala. Dan ini acetaminophen itu juga dikeluarkan di urin. Makanya pesan ibu kalau kalian itu pada saat ikut tes kesehatan, ikut tes kepegawaian, gitu ya, ada pemeriksaan salah satunya pemeriksaan narkoba, gitu ya. Nah, ini jangan minum obat, jangan minum obat pada saat
sakit kepala itu jenis acetaminophen ini bisa terdeteksi nanti. Misalnya minum obatnya semalam, sekarang periksa kesehatan. Nanti bisa muncul acetaminophennya dan nanti dikirain nanti seseorang yang pemakai. Biasanya nanti bisa tidak masuk atau tidak diterima. Yang berikutnya obat digosi, ini adalah obat jantung yang dipakai pada orang-orang sakit jantung. Artinya, kenapa dipakai di sini dituliskan hindari pemakaian obat? Sebelum kita melakukan pengambilan sampel darah, harus ditanya dulu pasiennya, apakah dia minum obat atau tidak. Kalau minum obat, obatnya apa? Kalau tidak tahu dia menyebutkan, tulis saja minum obat. Atau sakitnya apa? Tulis saja minum obat sakit kepala, minum obat sakit jantung, misalnya dia sakit jantung. Jadi ini memberikan suatu gambaran bahwa nanti akan sebagai catatan kita, kalau misalnya dia itu minum obat, biasanya akan mempengaruhi hasil pemeriksaan AST-nya. Yang berikutnya adalah alkohol, di mana alkohol ini dia akan, orang yang minum alkohol terlalu banyak dan apalagi dalam jangka waktu yang panjang itu akan menyebabkan kerusakan hepatnya. Nah, salah satu contohnya kerusakan orang peminum alkohol itu bukan saat ini dia minum menjadi langsung sakit hepat, enggak. Biasanya prosesnya akan berjalan lama. Apalagi kalau diulang-ulang, baru nanti sekian tahun dia akan mengalami gangguan sel pada hepatnya. Nah, ini persiapan sampel pada pemeriksaan di klinik yang harus kita perhatikan adalah di sini hindari hemolisis. Kemudian sel lipemik, kita harus tahu sel lipemik itu seperti apa. Sel lipemik itu kalau muncul dia bentuknya seperti kayak susu. Semakin dia kadar trigliseridnya tinggi, semakin dia bentukannya seperti keruh. Ya, kita mengatakan keruh memang seperti kayak susu. Kemudian sel lipemik, maksudnya ini sel lipemik, yang ini adalah sel yang non lipemik. Kalau sel yang non lipemik itu biasanya sebenarnya dia akan nampak jernih. Nah, yang harus kita perhatikan lagi, karena kita pemeriksaan kimia klinik, yang kita ambil adalah serumnya, kita harus perhatikan sampel-sampel yang mengalami hemolisis. Ya. Serum dan plasma menunjukkan kejadian hemolisis ketika konsentrasi hemoglobinnya lebih dari 50 mg per desiliter. Artinya, semakin sampel itu berwarna gelap, kemerahkan sampai dia seperti coklat, artinya di sini terjadi hemolisis yang semakin kuat. Kalau misalnya kita periksa hemoglobinnya, mungkin warna ini akan semakin kuat ya, hemoglobinnya akan semakin tinggi. Jadi pemeriksaan ini akan mengganggu warna ini, perubahan warna ini akan mengganggu pemeriksaan pada saat kita mengganggu hasil pemeriksaan parameter tersebut. Nah, ini satu hal kenapa itu menunjukkan sentrifuge, yang mana penggunaan sentrifuge yang salah itu kita juga bisa menyebabkan sampel hemolisis. Kalau yang ini dia alat ini seperti ini yang kelihatan ada ininya dipukul ini adalah automatic centrifuge. Kalau automatic centrifuge pada saat kita gunakan misalnya 10 menit itu ya 10 menit atau 5 menit dia akan berhenti. Begitu juga ini di dalamnya sudah berhenti. Kadang ada centrifuge yang dia manual, saat dibuka sudah membuka ininya tutupnya tapi di sini masih berputar. Nah, kita terkadang pengen nih menghentikan karena pasien banyak itu masih berputar dengan cepat. Tapi pada saat kita menghentikan menggunakan tangan itu kadang bisa menyebabkan lisis pada sampel kita. Nah, jenis sampel yang bisa dipakai di sini adalah serum, plasma heparin, dan plasma EPA. Ini kalau kita memilih contohnya misalnya ada pemeriksaan darah rutin, ya kita ambil saja untuk plasma EPA saja. Ya, maksudnya dia bisa dipakai satu sampel dipakai untuk 2 pemeriksaan, 3 pemeriksaan atau beberapa pemeriksaan yang sampelnya bisa menggunakan sampel plasma EPA. Nah, cara pengambilan ini ada vena atau kapiler. Maksudnya kalau kapiler ini mendapatkan sampel yang banyak dilakukan pada anak kecil, terutama ya dilakukan
pengompresan terlebih dahulu. Kemudian cara penyimpanan. Cara penyimpanan ini 4 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Ini sampai dia ini bukan 7 hari tapi 7 jam, 7 hari betul pada suhu ini. Pada suhu ruang 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius ini sampai 4 hari. Kalau minus 20 derajat itu bisa sampai 3 bulan. Jadi semakin suhunya minus itu semakin lama yaitu untuk pemeriksaan. Ini cara pemeriksaannya. Jadi setelah menjadi oksaloasetat yang dihasilkan nantinya ini akan sebanding dengan oksidasi NADH menjadi Na dan nanti NAD nanti akan diukur dengan fotometer. Artinya kita harus men-setting ukuran kadar gelombangnya fotometernya itu. Jangan sampai salah, biasanya masing-masing parameter itu mempunyai kadar gelombang yang berbeda. Ya. Ini pemeriksaan AST, kalau menggunakan alat itu salah satu mengambil contohnya saja, persiapan dengan menggunakan alat ya, reagennya yang harus diperhatikan reagennya. Nah ini adalah pemeriksaan nilai rujukannya pada harus ingat bahwa pemeriksaan itu apabila mempunyai nilai rujukan yang berbeda pada laki-laki, misalnya dipengaruhi oleh usia, artinya laki-laki sama perempuan itu tidak dipengaruhi jenis kelamin itu laki-laki sama perempuan beda. Kalau dipengaruhi oleh usia, mungkin usia muda, usia tua, usia dewasa, usia anak-anak itu beda. Jadi harus diperhatikan dipengaruhi oleh apa. Jangan sampai kita memasukkan hasil yang berbeda dengan usianya, misalnya hati-hati. Nah, ini pun kalau misalnya kalian melakukan penelitian harus dilihat parameter yang dipakai itu apakah dia ini dipengaruhi oleh adanya sampel, maksudnya usia atau umur atau jenis kelamin ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengambil sampel yang tidak homogen. Jadi harus homogen yang kita pakai. Ini adalah kelainan. Jadi istilahnya semakin dia tinggi hasilnya, biasanya semakin kondisi buruk pada pasien ini. Saya kira Ibu ada yang bertanya? Ya, saya lanjut satu lagi, SBPT. Ini persiapan pasien, ya sama ya, obat harus diperhatikan. Kemudian persiapan sampel dari analisis atau sampelnya di sana, ini yang dipakai. Artinya kita harus benar-benar prepare apa sampel yang akan kita pakai. Kalau orang yang cerdas itu kita analisis cerdas, misalnya ada satu sampel bisa dipakai 2 parameter, ya kita ambil satu jenis sampel saja. Jangan menggunakan dua misalnya itu salah satunya adalah pasien sampel. Ya, ini sama laki-laki sama perempuan. Saya kira itu Dek, ada pertanyaan? Silakan. Kalian ujiannya kapan ya? Di akhir Desember kemungkinan atau awal Januari, Ibu. Dan dapat teman berapa kali itu? Ada yang tahu? Tahu ya? Ya sudah, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.